Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus akhina fillah Ustadz Encep Sihabuddin, yang saya hormati DKM Masjid Nurul Bahri, Komplek Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Emosi adalah perasaan seseorang yang muncul berkaitan dengan sebuah peristiwa. Kalau peristiwanya menyenangkan, reaksi yang muncul dari perasaan emosi, reaksi positif. Tapi kalau peristiwanya menyakitkan, maka yang muncul dari perasaan emosi, reaksinya reaksi negatif. Iya Bu? Apaan? Ya, so tahu loh. Nah, dua reaksi yang muncul dari perasaan emosi, perbedaannya pertama fisik, yang kedua pikiran, yang ketiga perbuatan. Reaksinya sama, diikuti dengan perubahan fisik, diikuti dengan perubahan pikiran, dan diikuti dengan perubahan perbuatan. Ayo kita lihat. Seseorang apabila merasakan suasana senang, peristiwa yang menyenangkan, maka reaksinya yang muncul dari perasaan emosi adalah reaksi positif. Contoh, watak kita nih manusia senangnya dipuji. Tadi Ustadz Encep udah kasih tahu tuh. Itu watak kita tuh manusia, pengennya dipuji. Kalau dipuji seneng, reaksinya positif pasti. Ntar saudara pulang dari Masjid Nurul Bahri, di jalanan ketemu sama perempuan, saudara bilang, Mbak cakep deh. Walaupun tuh perempuan jawabin cuman abang bisa aja. Tapi yakinlah karena peristiwanya senang, hatinya nih jadi gembira. Yang muncul reaksinya reaksi positif, diikuti dengan perubahan fisik. Walaupun tuh perempuan jawabannya cuman abang bisa aja, fisiknya berubah tuh. Lihat aja, pipi merah merona. Betul apa enggak? Boleh jadi lubang hidungnya tambah megar. Umpama. Yang pasti ketika mengalami situasi yang senang, peristiwa yang menyenangkan, diikuti dengan perubahan fisik. Sekarang kita lihat perubahan pikiran. Orang kalau mengalami peristiwa menyenangkan, diikuti dengan perubahan pola pikir loh. Orang yang lagi kesemsem tuh apa kesemsem tuh? Jatuh cinta. Nah, orang yang lagi Pak. Nih begini. Dulu zaman kita masih muda nih. Udah lu dengerin aja ngapa sih lah. Nyautin melulu. Dulu zaman kita muda nih, hari Sabtu malam Ahad itu kan waktunya ngapel. Bener apa enggak? Hari yang dinantikan mau ngelancong. Tiba-tiba habis Isya hujan turun lebat. Ini bininya siapa sih nyautin melulu nih? Habis Isya turun hujan lebat. Kebayang mau ke rumah pacar
jalannya masih tanah. Lewatin pohon bambu, lewatin kuburan. Kebayang tuh, kepikir tuh. Bener apa enggak? Namanya jalanan tanah, kalau kena air, licin, becek. Udah gitu lewatin pohon bambu, sebelahnya lewatin kuburan. 8:30 hujan berhenti, waktunya ngapel. Kira-kira Bapak berangkat apa enggak? Wajib berangkat. Loh, coba itu berubah tuh. Enggak lagi kita berpikir bagaimana seramnya pohon bambu. Enggak lagi kita khawatir melewati kuburan. Kenapa? Ternyata perasaan senang, perasaan cinta diikuti dengan perubahan pola pikir. Yang ketiga nih, diikuti dengan perubahan perbuatan. Biasanya kalau lagi dedemenan, nah dedemenan dah tuh. Biasanya orang kalau lagi kasmaran, kalau lagi jatuh cinta, nggak mau berpisah terlalu lama. Kenapa? Kerjaannya ngelamun, mikirin pujaan hatinya. Betul apa enggak? Yang jawabin kenceng banget dari hati yang paling dalam tuh. Biasanya orang kalau kasmaran begitu tuh, nggak pengen berpisah jauh dari kekasih tercintanya. Belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Sehari nggak ketemu terasa seminggu. Seminggu nggak jumpa serasa sebulan. Sebulan nggak ngeliat, mati sekalian. Kerjaannya ngelamun, bengong, memikirkan si jantung hati belahan jiwa. Diikuti dengan perubahan perbuatan. Nah, saya katakan kalau kita menemukan peristiwa yang menyenangkan, maka perasaan emosi yang muncul diikuti dengan reaksi positif. Perubahannya kelihatan tadi tuh, fisik, pemikiran, dan perbuatan. Begitupun kalau kita mengalami kondisi dan peristiwa yang menyakitkan, akan muncul perasaan emosi, reaksinya adalah reaksi negatif. Saudara, terlihat juga perubahan yang dilakukan oleh diri kita. Fisik berubah. Pemikiran berubah. Perbuatan juga berubah. Coba kita lihat nih. Kalau kita merasa kecewa, terluka, tersakiti, semua yang saya katakan tadi ikut mengalami perubahan. Harga diri, martabat diinjak-injak. Kita tentu akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan, disebut menyakitkan. Maka perasaan emosi yang muncul diikuti dengan perubahan fisik kita. Lihat aja, orang kalau sudah merasa terluka, raut wajahnya juga nggak enak. Kita ngobrol nih sama temen, nggak sengaja, namanya bercanda, keluar kata-kata yang kita nggak sengaja nyinggung perasaan dia, muka berubah tuh. Begitu juga kita, kalau sudah nggak suka dengan orang karena menyinggung perasaan kita, ada perubahan dalam fisik kita tuh, terutama perubahan wajah. Muka udah ditekuk lah, betul apa enggak? Muka udah ditekuk. Senyum udah lagi nggak tersungging di bibir. Kenapa? Kita pasang batu nisan. Kenapa? Karena kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Diikuti dengan perubahan fisik, perubahan pola pikir, dan perubahan perbuatan. Ayo, media memberikan kita informasi. Kejahatan-kejahatan banyak terjadi ketika orang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Perubahan diikuti dengan perubahan wajah, misalnya perubahan fisik,
Misalnya perubahan pemikiran dan perubahan perbuatan. Orang karena sakit hati sekarang ini banyak benar yang mengambil tindakan di luar nalar kemanusiaan. Meluapkan emosi, meluapkan kemarahan, membabi buta bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Silakan Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal MZ yang telah melengkapi materi kita di siang hari ini. Bagaimana tadi disampaikan beliau, ketika emosi positif atau perasaan senang, maka mengalir juga perasaan atau perubahan fisik kita yang juga positif. Begitu juga sebaliknya, ketika perasaan-perasaan negatif atau perasaan buruk yang ada di dalam diri kita, maka pengaruh negatif itu juga akan bukan hanya berpengaruh pada diri kita, namun juga berdampak buruk kepada orang lain. Ini yang tentu tidak kita inginkan. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan persilahkan, kami akan buka segmentasi tanya jawab. Untuk itu dipersiapkan kepada para jamaah untuk pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Encep Sehabudin sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat kaki dan pulang ke rumah. Angkat tangan maksudnya. Jamaah yang bisa jawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan. Nanti saya akan tunjuk siapa yang beruntung dan siapa yang akan menjawab. Sudah siap? Konsen? Konsen? Pertanyaannya adalah deng deng. Sebutkan penyebab orang mudah marah. Yang mana? Yang mana? Cap, cip, cap, cap. Kerudung coklat ini. Silahkan Teteh boleh berdiri ya. Silahkan maju Teteh. Teteh, Tante apa Ece saya manggilnya? Oh Besti aja. Siap. Baik mic-nya. Teteh namanya siapa? Saya Devi dari Jakarta Selatan. Devi, ya. Baik. Teteh, tadi pertanyaan dari saya, sebutkan penyebab orang mudah marah. Jawabannya adalah? Izin menjawab Ustadz ya. Siap. Karena kurang mengendalikan emosi. Kurang bisa mengendalikan? Emosi. Emosi. Apakah jawabannya benar? Sudah yakin dengan jawabannya? Ya, sudah. Saya lock jawabannya. Dan selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Baik, jawabannya benar. Alhamdulillah selamat mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Mana hadiahnya? Nah ini hadiahnya 1 juta rupiah. Boleh. Tuh. Kita lihat dulu. Siap? Oke, terima kasih Teteh. Silahkan dibawa uangnya ya. Silahkan Teteh. Ya. Baik, ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.